Halo teman Abah, kembali lagi kita berjumpa di Telaah Abah. Dalam episode kali ini kita akan membahas, memperbincangkan, ngobrol, mengulas apapun itu tentang manusia. Kenapa kita mengangkat tentang manusia? Karena sepengetahuan kita secara sadar, manusia itu ternyata memiliki unsur-unsur. Salah satu unsur yang paling penting dalam tubuh manusia adalah listrik. Loh, kok bisa ya? Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasan unsur apa saja yang ada di dalam manusia, langsung kita ngobrol bersama Abah. Halo Abah. Halo juga. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu kalau Pangestu. Sunda mah. Bah, ngobrol sama Abah ini selalu bikin rasa penasaran itu muncul, Bah. Nah, kali ini Edo tuh punya kayak ya pertanyaan, kepengetahuan, pengen tahu banget itu tentang manusia. Manusia itu sebenarnya tercipta dari apa sih, Bah? Sebagai pertanyaan pembuka ini, Bah. Ada unsur yang sifatnya komprehensif, menyeluruh. Ya, selama ini orang bilang bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan nyawa, gitu kan. Oke, jasad dan nyawa. Tapi setelah Abah meneliti dari berbagai kitab, berbagai agama itu, kan, khususnya dari Al-Quran, Abah juga baca kitab Weda, kemudian Injil, ada kitab Zarathustra juga Abah baca, gitu kan. Jadi ternyata manusia itu bukan terdiri dari jasad dan nyawa saja, tapi ada 4 unsur, ada 4 anasir. 4 unsur? Ya, jadi yang pertama adalah raga, ya, bahasa Arabnya raga itu adalah jasad, gitu kan, atau jisim atau jasad. Yang kedua nyawa. Nyawa itu hayatun. Hayat. Jadi nyawa itu adalah zat yang menghidupkan, ya. Manusia itu zat yang menghidupkan raga itu, gitu. Oke. Kan? Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jiwa. Nah, yang keempat adalah ruh. Jiwa. Jadi, sama ruh ini beda ya, Bah? Beda, nanti kita bahas. Kita bahas ya, Bah. Oke. Tapi yang jelas fungsi daripada keempat unsur itu masing-masing berbeda, ya. Jadi raga itu atau jasad itu adalah badan kasar. Ya. Ini perwujudan kita badan sekarang. Kasar, jisim, badan kasar. Oke. Nah, sedangkan jiwa atau bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya an-nafs itu adalah badan halus, gitu kan. Badan halus. Badan kasar bisa hidup karena adanya nyawa. Ya, kemudian jiwa punya kesadaran itu karena ada fungsi dari ruh. Sebagai contoh demikian, diibaratkan sebuah mobil, gitu kan. Kita analogikan manusia ini mobil. Supaya gampang. Biar gampang. Gitu kan, ya. Mobil itu adalah raga, jasad. Ya, badannya, bodinya. Nah, mobil itu bisa hidup kalau ada listrik. Listrik itu adalah? Listrik itu adalah nyawa. Nyawanya. Nyawa. Nah, nyawa ini harus dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara, nyawa juga bisa mati atau bisa tidak berfungsi. Sehingga harus dikasih makan. Nah, mobil itu harus dikasih makan apa? Bensin. Bahan bakar. Manusia juga sama. Kalau manusia tidak dikasih makan, ya nyawanya mati. Juga bisa terganggu. Zat kehidupannya bisa terganggu. Oke. Gitu kan. Nah, kemudian ruhnya, kemudian mobil itu tidak bisa operasional kalau tidak ada yang menjalankan. Nah, jadi harus ada operator yang menjalankan, ada supir yang menjalankan, gitu kan. Nah, itu operator yang menjalankan, si supir yang menjalankan itu adalah jiwa. Nah, karena tanpa supir mobil itu tidak bisa jalan. Nah, di dalam tubuh manusia ada yang namanya an-nafs. Nah, dia jiwa. Jiwa yang punya kehendak, jiwa yang punya semangat, jiwa yang punya keinginan, jiwa yang bisa mengoperasionalkan badan kita itu adalah an-nafs itu, jiwa itu, gitu kan. Nah, kemudian jiwa si supir ini, gitu kan, si supir ini kadang-kadang dia melakukan
perbuatan yang baik dengan cara mentaati peraturan lalu lintas, kadang-kadang juga mungkin mabuk, out of control, kadang-kadang ngebut gitu kan, ya kadang-kadang ngebut ya. Jadi si jiwa ini belum tentu dia bersih murni, tapi ada salahnya juga. Selain ada benarnya, ada juga salahnya. Sehingga dia bisa terjerumus ke dalam kecelakaan, bisa juga dia selamat. Selama dia mentaati aturan. Nah, aturan-aturan yang diberlakukan kepada si supir itu berupa aturan lalu lintas kan, supaya selamat jalan. Nah, kalau di manusia supaya selamat dunia akhirat, kitab suci. Ada kitab sucinya, ada Quran, ada Injil sebagai pedoman hidupnya kan, ada Weda, ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian si jiwa ini punya pemilik mobil. Siapa pemilik mobilnya? Ya. Ada ya pemilik mobil yang duduk di belakang. Ya, contohnya dia supir mobil Mercy atau Avanza gitu. Dia hanya sekedar supir gitu kan. Tapi ada pemiliknya. Ownernya yang duduk di belakang. Ownernya yang duduk di belakang, yang tidak menginginkan si supir ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Dia harus lurus, straight gitu kan, harus taat kepada aturan. Siapa? Pemilik mobil itu. Siapa pemilik mobil itu adalah itu yang namanya ruh itu gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi 4 unsur itu. 4 unsur. Kan? Ya. Tapi kalau misalkan kita analogikan mobil, supir dan pemilik, kadang-kadang kan pemiliknya juga kan memaksakan si supir untuk jalan cepat. Nah, pengontrolan diri manusia itu sebenarnya yang berpegang teguh atau yang mendominasi itu siapa, Bah? Di antara keempat unsur. Kalau analoginya itu adalah si pemilik, ya, pemilik juga manusia gitu kan. Iya. Kalau pemiliknya manusia juga punya kehendak, punya rasa ingin cepat-cepat mencapai tujuan, ya. Itu kan mobil. Tapi ini ruh gitu kan. Kalau ruh itu asalnya kan dari Allah langsung, dari Sang Maha Pencipta. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dia selalu berbuat lurus, sehingga ada perbedaan. Ada perbedaan antara jiwa sama ruh. Orang kadang-kadang kan Pabaliut bin Pabarisut, ya. Pabaliut bin Paburasut bin Pahibut. Kadang-kadang ruh sebut jiwa, kadang-kadang iya, kadang-kadang kita kebolak-balik kan. Kebolak-balik gitu kan. Pemahaman kita juga di dalam Al-Qur'an itu lain. Oke. Kalau di dalam kitab suci itu lain. Kalau ruh itu kalau jiwa itu anaps itu. Anaps, kan. bahasa Arabnya ya. Ya, kalau roh itu adalah ruh gitu kan. Itu kan. Lain itu kan. Sehingga yang banyak dibahas di dalam kitab suci itu adalah jiwa. Jiwa. Ruh itu jarang dibahas. Makanya mungkin di dalam Quran itu kan ada ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anir ruhi kulli ruhi min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, jadi apabila ada orang yang bertanya tentang ruh, ruh itu adalah urusan kami, kata Sang Maha Pencipta Allah itu. Wa ma itu minal ilmi, dan ada yang mengetahui tentang ruh itu illa qalil, hanya sedikit. Sehingga yang dibahas di kitab suci itu jarang yang membahas masalah ruh. Kitab suci manapun jarang, hanya membahas jiwa ya. Sukma itu kan. Sedangkan atma atau itu jarang dibahas, sehingga ada perbedaannya. Apa tuh, Bang? Kalau jiwa itu kadang-kadang kan menyuruh manusia berbuat kejahatan, dan kadang-kadang juga dia berbuat kebaikan. Sedangkan roh itu selalu tunduk kepada perintah Allah, karena asalnya dari Allah. Jadi roh itu adalah kebaikan yang mutlak, karena ditiupkan dari Allah gitu kan. Jadi pada saat bayi itu umur 4 bulan, Allah itu meniupkan ruh, zat kesadaran. Sehingga dengan ditiupkannya ruh itu manusia bisa mempunyai pendengaran, bisa melihat, sadar mendengar, sadar berpikir, sadar bergerak. Tapi bukan nyawa, itu kan bukan nyawa. Kalau nyawa mah zat hidup. Karena jangankan bayi gitu kan, masih zigot juga, masih sperma itu sudah punya nyawa. Sperma itu udah punya nyawa. Kan hidup. Sperma hidup nggak? Hidup, Ovum hidup nggak? Iya. Nah, ovum dengan sperma bertemu jadilah zigot. Hidup enggak? Hidup. Membelah diri, berarti dia sudah punya zat hidup. Dia sudah punya nyawa itu kan. Berarti hidup kan tuh. Apalagi umur mungkin 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga. Nah, kemudian di dalam 120 hari ya
Allah meniupkan ruhnya, wa nafahtu mir ruhi, itu kan, wa nafahtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam tubuhnya, sehingga manusia itu bisa sadar mendengar, sadar melihat, sadar berpikir. Tapi sebelum ada ruh, manusia itu hanya seperti robot saja, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, gitu kan. Jadi roh itu adalah dari Sang Maha Pencipta. Kalau jiwa? Jiwa itu bisa mengalami sakit tuh. Jiwa bisa mengalami sakit seperti terkena penyakit jiwa. Ada kan penyakit sakit jiwa, sakit mental, sakit jiwa. Sedangkan ruh itu tidak pernah mengalami sakit. Nah, kenapa jiwa itu bisa sakit, Bah? Banyak faktornya. Karena kan jiwa itu berhubungan dengan duniawi itu lewat panca indera. Ada yang 5 itu. Sedangkan jiwa itu, inti dari jiwa itu ada yang namanya kolbu. Kolbu itu ada cipta, kesadaran cipta, kesadaran rasa, kesadaran karsa, dan kesadaran rasa. Rasa itu kan. Contohnya kesadaran karsa, kehendak, emosi, cita-cita. Nah, di sana kalau saja dia terkena unsur karsanya, dia terganggu, ya, dia punya emosi yang berlebihan. Kadang-kadang marah, tidak sabaran. Berarti kan karsanya itu keganggu. Bagian dari kolbu yang namanya karsa itu terganggu, kan? Ya. Terus ada orang yang kadang-kadang nggak pernah mau berpikir, apatis, gitu kan? Berarti dia di dalam kolbunya jiwa itu kan punya inti yang namanya kolbu. Kolbu itu ada yang namanya kesadaran cipta, kesadaran berpikir, menyusun rencana-rencana, kreativitas. Berarti unsur ciptanya itu terganggu, sehingga dia tidak punya kehendak, tidak punya cita-cita, itu kan gitu. Nah, kemudian kan ada yang namanya di kolbu itu ada yang namanya rasa, itu rasa, ya. Kalau rasanya terganggu, gitu kan, rasanya terganggu, kadang-kadang dia jadi raja tega, nggak punya perasaan, nggak punya kemanusiaan, itu terganggu salah satu unsur dari kolbu itu, gitu kan. Jadi itulah ya fungsi daripada jiwa itu. Jadi yang kolbu itu bagian daripada jiwa. Nah, kemudian jiwa itu merasa bahagia ketika dia mendapatkan kenikmatan duniawi. Wah, bahagia dia, jiwa itu. Kalau merasa kenikmatan duniawi, terpenuhi, harta banyak, meskipun dengan berbagai macam cara yang tidak dibenarkan. Tapi ruh itu tidak merasa bahagia. Kalau seandainya harta yang kita dapat ini dengan cara tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Jadi beda jiwa dengan ruh itu. Apakah ini kalau misalkan kalau bahasa sederhananya, Bah, dikejar-kejar, misalkan orang melakukan kesalahan atau hasil korupsi, dikejar rasa takut, berarti jiwanya. Bukan rohnya itu yang nggak tenang, berarti. Jiwanya yang tertekan karena dia dikejar-kejar oleh dosa. Karena yang melakukan perbuatan itu adalah jiwa. Bukan ruh. Ruh itu potensi energi, sedangkan jiwa itu sosok badan halus, raga badan kasarnya, kasar, yang menghidupkan badan, listrik nggak bisa dituntut salah dong. Yang dituntut itu mungkin badannya, gitu kan. Kemudian jiwa ini adalah badan halus, badan yang bertanggung jawab terhadap berbagai kesalahan itu badan halusnya, jiwanya. Ruh itu energinya yang memberikan kesadaran dia. Karena ruh itu dari potensi ilahiyah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Nah, sedangkan roh itu merasa bahagia jika manusia itu tidak terjerumus ke dalam dosa, berbagai kenikmatan duniawi. Dia lebih tertuju kepada Sang Maha Pencipta. Lurus, ya. Asalnya dari Sang Maha Pencipta, ya. Sehingga pada saat manusia meninggal, badannya meninggal itu ada dua. Ada yang meninggal dunia, ada juga yang tidak meninggal dunia atau tertinggal di dunia. Yang meninggalkan meninggal dunia itu berarti meninggalkan dunia. Siapa yang meninggalkan dunia itu? Jiwa dan ruh. Sedangkan jasad, raga tertinggal di dunia. Itu yang dikuburkan, jisim yang dikubur. Jadi kalau orang sudah bilang jisim, badan itu atau raga itu jisim. Jadi kalau raga itu bilatungan, kalau
jiwa balitungan, bahasa sederhananya begitu. Bilatungan dan bilatungan itu belatungan. Oh. Bilatungan itu jiwa yang tertinggal di dunia. Jiwa itu kan tidak meninggal, badan itu tidak meninggal dunia. Badan nggak meninggal dunia, tapi tertinggal di dunia. Dia menjadi bilatungan. Belatungan. Ada cacing gitu, ada kan, cacing. Dimakan sama cacing. Sedangkan jiwa balitungan. Artinya? Tadi bilatungan, ini balitungan. Balitungan itu diperhitungkan segala amal perbuatannya di dunia, bilatungan dan balitungan. Nah, jadi ada yang meninggal dunia, ada juga yang tertinggal di dunia. Kalau jasad meninggal, ditinggalkan oleh nyawa, ya, dia kembali ke tanah. Karena dia asalnya dari tanah. Nah, sedangkan nyawa kembali ke alam. Ngebaur. Nyawa itu kan listrik, kembali ke alam, kan energi dia. Yang masuk ke dalam tubuh kita, yang terpelihara kalau kita makan teratur gitu kan. Sedangkan sukma atau jiwa, dia yang kembali ke pemiliknya. Ke jiwa itu kalau menurut agama Islam kembali ke alam barzah itu kan. Ada istilahnya alam barzah, jiwa ke alam barzah, kemudian ruh kembali ke yang punya Sang Maha Pencipta. Jadi nggak bareng nih. Jadi ruh itu kan asalnya dari Sang Maha Pencipta. Nah, jadi ruh itu kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sedangkan jiwa ke alam kubur, namanya alam transisi. Alam kubur itu sebelum ada alam akhirat, ada yang namanya alam transisi, namanya alam barzah. Sebelum hari kiamat, semua manusia dikumpulkan di alam barzah, di alam transisi. Nah, kembali ke alam barzah. Jasad kembali ke tanah, nyawa kembali ke alam gitu kan gitu. Jadi hayat, nyawa itu hayat, zat hidup itu. Sedangkan ruh itu adalah zat kesadaran gitu kan. Nah, jadi ada dua gitu kan. Ada yang meninggal dunia, ada juga yang tertinggal di dunia. Nah, kemudian lanjutkan yang tadi. Jiwa itu, ya, jiwa, perbedaan tadi kan, perbedaan ruh antara jiwa. Jiwa itu adalah gudangnya perasaan. Jiwa itu gudangnya perasaan, hasrat, keinginan, kadar, nafsu. keinginan, nafsu, ya. Sedangkan roh adalah rahasia kemanusiaan, rahasia kekekalan, ya, rahasia kesadaran manusia. Jadi ruh itu rahasia ilahiyah, rahasia kesadaran manusia, rahasia keimanan adanya di ruh. Sedangkan jiwa, gudangnya hasrat, gudangnya keinginan, gudangnya kenikmatan, gudangnya emosi dan lain sebagainya adanya di jiwa. Nah, jiwa hanya meninggalkan tubuh, ya. Jiwa itu hanya meninggalkan tubuh jika tubuh itu telah mati. Jadi kalau jasad itu telah mati, jiwa otomatis keluar. Contohnya gini, tahu-tahu jasad kita rusak atau jantung kita berhenti, otomatis jiwa juga nggak betah. Dia keluar langsung gitu kan, otomatis. Sama halnya kita lagi nyupir, supir itu kan jiwa lagi nyupir, tahu-tahu dalam keadaan panas matahari mobil mati gitu kan. Kan si supir gak mungkin di dalam mobil terus, pasti keluar, buka pintu. Kenapa kok mati? Gitu. Atau karena mungkin kepanasan kalau di dalam, dia keluar. Betul. Gitu. Sama jiwa juga gak betah. Kalau seandainya si jasad itu, si tubuh itu mengalami kerusakan. Apakah kena penyakit kanker, apakah kena penyakit heart attack, ya, serangan jantung, ataukah penyakit-penyakit lain, jiwa itu gak betah, dia langsung keluar. Gitu kan. Nah, Bah, ngomongin soal jiwa keluar nih, Bah. Gimana kalau kondisi kita lagi tidur? Apakah jiwa itu ikut kita tidur? Atau dia pergi kemana-mana? Atau gimana tuh, Bah? Kan kita sering dengar tuh kan fenomena kayak misalkan ya entah mati suri, entah tidur ayam, entah apa kayak gitu. Iya. Ya, sebelum Abah jawab pertanyaan itu, Abah sitir dulu lah. Ada di kitab suci, di Quran, di surat Az-Zumar ayat 42 dikatakan Allahu yatawaffa, ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, ya, fayumsikul lati qadu alaihal mauta wa yursilu ukhra fi ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumil yatafakkarun. Jadi artinya ayat ini, jadi Allah itu memegang jiwa orang ketika matinya.
Jadi ketika matinya Allah itu memegang jiwa orang yang mati dan memegang jiwa juga orang yang lagi tidur. Jadi orang yang lagi tidur ini oleh Allah dipegang jiwanya. Nah, dipegang itu bahasa Indonesianya diwafatkan. Wafat itu artinya dipegang jiwanya gitu kan, artinya dipegang jiwanya. Nah, kemudian ya dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Jadi orang yang telah ditetapkan kematiannya ditahan jiwanya dan kemudian melepaskan jiwanya orang yang belum ditakdirkan untuk kematiannya sampai dia sadar pada saat bangun tidur gitu kan gitu. Jadi artinya gini, bahwa manusia itu sebetulnya wafat tiap hari tiap malam gitu kan. Tiap malam wafat. Hanya yang sudah ditetapkan kematiannya itu jiwanya ditahan oleh Allah. Nggak dikembalikan. Sedangkan yang belum saatnya meninggal, jadi oleh Allah dilepaskan, dilepaskan jiwanya, kemudian bergabung lagi dengan raganya. Wa yursilo ukhra itu kan. Jadi Allah melepaskan yang lain ila ajalin musamma, sampai nanti ditetapkan ajalnya, sampai dengan ajal yang sudah ditentukan gitu kan. Jadi mati tiap hari itu kan. Bahkan di dalam tubuh kita juga kan kematian sel-sel kita itu jutaan, ada 200 juta, 300 juta yang mati itu kan, tiap hari mati itu kan. Nah, sehingga apa yang ditanyakan tadi, bagaimana sih sebetulnya tidur itu? Ya tidur itu manakala jiwanya itu dikeluarkan, dicabut gitu dari kan. raga. Ya, dari raga itu dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Ya Allah itu kan yang punya, sehingga ya yang ada di tempat tidur itu hanya raga dan nyawa. Kenapa nyawa ada? Karena denyut nadi masih berdenyut, hidung masih berhembus, bernapas, jantung masih berdetak. Raganya ada di sana. Nyawanya juga ada di sana, buktinya dia masih bernapas itu kan, tapi jiwanya nggak ada. Jadi menurut surat Az-Zumar ini jiwanya dipegang oleh Allah. Dan pada saat orang yang mati atau orang yang tidur. Nah, orang yang tidur ya sekarang kita rasakan. Pada saat kita tidur, jiwa kita nggak ada di tempat tidur. Artinya jiwa itu, kesadaran kita itu nggak ada di sana. Kita mungkin ketemu dengan si Anu, ketemu dengan almarhumah, ketemu dengan almarhum ini, ketemu dengan teman-teman. Kadang-kadang kita terbang, kadang-kadang kita berlari di atas air. Kadang-kadang kita dalam sekejap mata berubah episodenya, langsung ke Amerika, langsung ke Inggris gitu kan, begitu cepatnya gitu kan, karena memang jiwa itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya gitu kan, jiwa itu kan. Sedangkan yang di tempat tidur itu si raga hanya ngorok aja gitu kan, aja. Tapi kesadaran kita nggak ada di sana, nggak ada di tempat tidur. Kesadaran kita ada di tempat lain. Baru nanti setelah oleh Allah itu wa yursilu ukhra, dikembalikan lagi, dimasukkan ke dalam raga, baru kita sadar. Itulah yang namanya mimpi.